Kini kutukan nomor 9 AC Milan mulai hantui Mario Mandzukic. Jersey nomor 9 yang identik dengan jersey jatah striker terakhir kali manca di AC Milan saat dipakai oleh Filippo Inzaghi. Antara tahun 2001 sampai 2012, Inzaghi mampu mencetak 73 gol dalam 202 penampilan di Liga Italia. Dan setelah itu pemain-pemain yang memakai seragam nomor 9 ketiban siap. Mereka gagal menunjukkan ketajaman mencetak gol. Dari Alessandro Pato sampai Christophe Piatek gagal tampil tajam sesuai harapan. Tidak ada yang berhasil mencetak 2 digit gol dalam semusim Liga Italia. Pato gagal mencetak gol di musim 2012-2013. Lanjut ke Matri hanya mencetak 1 gol pada musim 2013-2014. Destro selanjutnya ia hanya mampu mencetak 3 gol di musim 2014-2015. Dan Torres hanya mencetak 1 gol di musim 2014-2015. Kutukan juga dialami oleh Luis Adriano dengan mencetak 6 gol di musim 2015-2016. Lapadula mencetak 8 gol di musim 2016-2017. Selanjutnya ada Andres Silva hanya 2 gol di musim 2017-2018. Higuain 8 gol di musim 2018-2019. Dan sekarang ini yang terakhir sebelum Mandzukic yaitu Piatek dengan jumlah 5 gol di musim 2019-2020. Sampai-sampai nomor 9 itu membuat Ibrahimovic tidak mau memakainya pada musim ini. Praktis nomor 9 tidak ada yang berani memakai sampai Mario Mandzukic datang di bursa transfer musim dingin lalu. Dan sekarang Mandzukic mulai memperlihatkan tanda-tanda terkena kutukan yang sama seperti striker-striker pemakai nomor 9 di AC Milan sebelumnya. Mandzukic sendiri memang hanya pemain cadangan dengan dia baru dimainkan 4 kali di Liga Italia di mana seluruhnya sebagai pemain pengganti. Total Mandzukic hanya mendapatkan 76 menit bermain. Tetapi walaupun kesempatan bermain cuma sedikit, Mandzukic sudah punya sejumlah peluang bagus untuk mencetak gol. Semua peluang itu akhirnya gagal membuahkan gol. Tepatnya ada 3 momen di mana Mandzukic harusnya sudah masuk papan skor. Di laga kontra Atalanta ketika AC Milan takluk 0-3 pada 23 Januari 2021. Mandzukic hampir mencetak gol hanya semenit setelah masuk ke lapangan. Sayangnya tembakan dari jarak dekat mentok di tangan kiper Pierluigi Golini. Lanjut waktu menghadapi Crotone 7 Februari 2021. Mandzukic sudah 99% akan mencetak gol untuk menambah keunggulan AC Milan menjadi 5-0. Namun tiba-tiba kiper Alex Cordas berhasil memblok sundulannya yang mengarah ke gawang. Dan terakhir saat AC Milan secara mengejutkan kalah 0-2 dari Spezia pada tanggal 13 Februari 2021 kemarin. Mandzukic tinggal membuat sundulan shot on target untuk mencetak gol di menit-menit terakhir. Tetapi sayangnya sundulannya menyambut tendangan bebas Samu Casilejo malah melebar. Kegagalan itu melengkapi hari buruk AC Milan yang tidak mampu membuat satupun shot on target ke gawang Spezia. Tentu saja masih ada banyak pertandingan dan kesempatan bagi Mandzukic untuk mengentaskan kutukan seragam nomor 9 AC Milan kepada dirinya. Namun tanda-tanda awalnya tidak bagus dan akan semakin sulit bagi Mandzukic mengingat dia bukanlah pemain pilihan utama pelatih Stefano Pioli. Meite siap berjuang agar Milan bersedia mempermanenkan statusnya. Tuttosport beberapa lalu mengungkapkan, target Solio Meite cukup jelas sejak hari pertamanya bergabung dengan Rossoneri dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Yang tidak lain tidak bukan adalah menunjukkan kepada raksasa Serie A bahwa mereka harus mengaktifkan klausul itu. Pemain profesional asal Prancis itu sempat kesulitan pada kesempatan awalnya di Milan. Mengingat ia datang dan dipercaya beraksi di tim yang memiliki mekanisme spesifik di lini tengah. Akan tetapi pada pertandingan melawan Crotone, ia menunjukkan tanda-tanda perkembangan menarik dan hal tersebut menjadi catatan yang luar biasa bagi Stefano Pioli. Lantaran sang manajer tampaknya bakal memerlukan bantuannya dalam beberapa pekan ke depan.
Gelandang 26 tahun itu memiliki waktu selama 3 bulan untuk membuktikan kepada Rossoneri bahwa mereka perlu mengeluarkan 8 juta euro atau setara dengan 128 miliar demi merekrutnya secara permanen dari Torino. Dan ia pun bakal mendapatkan ruang lebih banyak di Serie A dan di Liga Eropa. Soalio ingin bertahan di San Siro dan akan melakukan segalanya untuk meyakinkan klub Milan. Namun bagi Paolo Maldini dan kawan-kawan, nominal tebusannya bukanlah jumlah yang sedikit dan bukanlah dana yang bisa mereka disia-siakan begitu saja. Tetapi segalanya tampaknya bakal bergantung kepada sang pemain. Mentalitas AC Milan belum sepenuhnya berubah. AC Milan menjalani musim yang luar biasa pada 2020-2021 ini. Di Liga Italia, mereka sukses menjadi juara paruh musim dan bersaing di 2 besar dengan Inter Milan. Sementara di Liga Eropa, mereka berhasil juara grup dan tengah berjuang di fase gugur. Bukan cuma soal hasil akhir, secara statistik Milan pun mengalami peningkatan drastis dibandingkan pada musim lalu. Rossoneri berhasil mengumpulkan 49 poin dari 22 laga dan mencetak 45 gol. Catatan ini melonjak drastis dibandingkan dengan musim lalu. Dalam periode yang sama musim lalu Milan cuma merengkuh 32 poin dan tidak mencetak lebih dari 25 gol. Banyak yang meyakini kebangkitan Milan ini disebabkan oleh perbaikan pada mentalitas. Musim ini Milan memang memiliki mentalitas yang jauh lebih baik, apalagi dengan kehadiran sosok Zlatan Ibrahimovic. Milan sering keluar dari lubang jarum di laga-laga penting. Namun kekalahan 2-0 yang diterima dari Spezia pada pekan ke-22 kemarin seakan meruntuhkan sebagian besar anggapan itu. Dan ternyata mentalitas AC Milan belum sepenuhnya berubah. Dalam persaingan sengit dengan tim besar seperti Inter Milan, AC Milan justru tampil melempem melawan Spezia. Bertanding di Alberto Pico, AC Milan secara mengejutkan tidak mampu menandingi Spezia yang tampil begitu ganas. Meski masih kalah ball position, tapi Spezia berhasil melepaskan 17 tembakan, total dengan 4 diantaranya tepat sasaran dan 2 menjadi gol. Statistik ini sungguh mengerikan bagi tim yang memuncaki klasemen Serie A seperti Milan. Apalagi Milan tampil dengan kekuatan penuh. Rossoneri langsung dihukum oleh Inter Milan yang kini naik ke posisi pertama, usai menjungkalkan tim kuat Lazio. Jika menyaksikan Milan bermain, Alessio Romagnoli dan kawan-kawan begitu terlihat kurang percaya diri. Mereka banyak sekali kehilangan bola dan tampil tanpa determinasi. Entah apa yang merasuki pasukan Stefano Pioli di laga melawan Spezia. Sebetulnya bukan kali ini saja Milan menunjukkan wajah yang begitu berbeda. Setidaknya ada 2 kesempatan di mana mereka terlihat jelas tampil inferior. Yang pertama adalah melawan Sassuolo pada pekan ke-13 Liga Italia. Meski menang di laga itu, namun Milan menjadi bulan-bulanan Sassuolo. Lalu di babak kedua, Rossoneri kesulitan menguasai bola dan hanya tampil bertahan dibombardir oleh serangan Sassuolo. Beruntungnya tim lawan cuma mampu mencetak 1 gol. Dan penampilan serupa ditunjukkan kembali tepat pada pekan lalu kala menghadapi Bologna. Meski menang dengan skor 2-1, Milan tampil sangat buruk. Para striker tampil di bawah performa. Pemain belakang melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. 2 gol Milan juga berawal dari titik putih. Dari sekian bukti yang ada, terlihat jelas bahwa mentalitas yang dimiliki oleh Milan belum sepenuhnya sempurna alias ringkih. Padahal untuk menjadi tim juara, Milan harus tampil dengan standar tinggi di setiap laga. Betul bahwa ini bagian dari proses. Namun hal itu tidak mengingkari kenyataan bahwa Milan musim ini masih kalah mental dari Inter Milan. Ini Nerazzurri yang diasuh oleh Antonio Conte telah tampil selayaknya tim besar, menguasai bola dan berusaha untuk selalu menang dan mencetak gol. Meski hasil akhir tidak selalu sesuai harapan, namun Inter tetap menunjukkan penampilan yang meyakinkan dan memiliki rasa lapar.
Tentu ini menjadi tugas berat bagi Stefano Pioli dan mungkin juga dengan Ibrahimovic. Bagaimana mereka harus bisa memulihkan mental dan memperkuatnya di sisa laga yang ada. AC Milan tentu tidak boleh naif. Saat ini mereka sudah kepalang tanggung bersaing di jalur juara. Lolos ke Liga Champions hanya untuk mereka yang munafik. AC Milan harus segera bangkit, memperbaiki mental dan menyadari kesalahannya. Mereka tidak lagi boleh tersandung seperti melawan Spezia, karena Inter Milan tidak akan mengendurkan sabuk hingga pekan terakhir Liga Italia Serie A.